Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini di rumah? Tentunya hari ini anak-anak sehat-sehat saja ya di rumah. Jangan lupa di rumah tetap rajin ibadahnya dan selalu membantu orang tua. Baik, hari ini yang akan menemani anak-anak belajar di rumah adalah Pak Cahyo, tetapi tentu saja melalui daring, yaitu pembelajaran dari jarak jauh melalui media online. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai nilai tempat. Jadi kita akan belajar nilai tempat dari suatu bilangan. Dulu tentunya di kelas 2 anak-anak sudah diajarkan mengenai menentukan nilai tempat suatu bilangan. Tetapi dulu di kelas 2 mungkin baru sampai nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Tetapi untuk di kelas 3 kali ini anak-anak akan diajarkan sampai dengan nilai tempat ribuan. Jadi hari ini kita akan menemukan nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Maka anak-anak silakan disiapkan dulu alat tulisnya, kemudian juga bukunya, karena hari ini kita akan berlatih menentukan nilai tempat. Nah, ini dia menentukan nilai tempat bilangan ya. Oke, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini Pak Cahyo memiliki dadu-dadu kecil. Ya, setiap batang dadu itu terdiri dari 100 dadu kecil. Karena di sini ada 10 bagian batang dadu, ya, ada 10, maka jumlahnya adalah 1000. Karena setiap batang ini jumlahnya ada 100, maka kalau 1000 ini disebut dengan ribuan. Entah itu 2000, 3000, 4000, semua itu disebut dengan ribuan. Nah, kemudian di sini ada dadu-dadu kecil lagi. Ada 3 batang dadu kecil yang jumlahnya adalah 300. Maka disebut dengan ratusan. Kemudian di sini ada dadu kecil lagi yang disusun terpisah. Di sini ada 2 bagian. Tiap bagian terdiri dari 10 dadu kecil. Ini 10, ini juga 10. Jadi semuanya ada 20 dadu kecil yang disebut dengan puluhan. Kemudian ada dadu-dadu kecil lagi yang terpisah. Ini 1, 1, 1, 1, 1. Jadi jumlahnya ada 5 dadu kecil yang disebut dengan satuan. Jadi kalau itu digabungkan dari 1000, 300, 20, dan 5, jadilah angka seperti ini. Ini ada angka 1325. Oke, sekarang ini tadi kita lanjutkan ya. Masih ingat dibaca 1325 ya. Nah, angka 5 di sini, angka 5-nya ya. Angka 5-nya itu tadi apa? Satuan. Bernilainya juga sama, nilainya 5 karena satuan. Nah, kalau angka 2 itu disebut nilai tempatnya adalah puluhan. Bernilai berapa? Bernilai 20. Sedangkan angka 3 nilai tempatnya adalah ratusan. Bernilai berapa? Bernilai 300. Kemudian angka 1. Nah, angka 1 ini bernilai berapa? Oh ya, sebelumnya nilai tempat dulu. Nilai tempatnya berapa? Nilai tempatnya adalah ribuan. Bernilai berapa? Bernilai 1000 ya. Jadi antara nilai tempat
dan bernilai itu berbeda. Kalau nilai tempat itu berarti satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Sedangkan kalau yang ditanyakan bernilai berapa, maka jawabannya ini angka. Ya 5, 20, 300, dan 1000 atau angka yang lainnya. Nah, saya ulangi lagi supaya lebih paham. Jadi kalau dalam soal yang ditanyakan itu adalah nilai tempatnya, maka jawabannya adalah satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Itu untuk nilai tempatnya. Oke, kalau yang ditanyakan nilainya atau bernilai berapa, maka jawabannya adalah angka. Seperti tadi, ada angka 5, 20, 300, dan 1000. Ya, lanjut. Kemudian untuk penulisan bentuk panjangnya adalah, nah ini dia, ada angka yang sama seperti tadi, 1325. Angka 1 itu ribuan ditambah 300-an ditambah 20-an ditambah 5 satuan. Ya, jadi sama dengan 1000 tambah 300 tambah 20 tambah 5. Itu adalah penulisan bentuk panjangnya. Jadi bilangan tadi yaitu 1325 itu dibuat jadi panjang dengan cara ada penjumlahannya 1000, 320, dan 5. Paham ya? Untuk penulisan bentuk panjangnya mudah ini. Kemudian ya, di sini Pak Cahyo memiliki angka ya, angka yang lain. Kita latihan lagi ya, Pak Cahyo ulangi. Kemudian ini tadi angka 2, masih ingat tadi 2 itu apa? Ya, 2 itu adalah ribuan, nilai tempatnya ribuan. Kalau 5, nilai tempatnya angka 5 berapa? Ratusan. Kemudian nilai tempat dari angka 3 adalah puluhan. Kemudian nilai tempat dari angka 6 adalah satuan. Ingat baik-baik ya anak-anak. Jadi ada ribuan yang paling depan, kemudian di belakangnya ada ratusan, di belakangnya lagi ada puluhan, dan di belakangnya lagi ada satuan. Itu untuk nilai tempatnya. Baik, lanjut. Kemudian sekarang latihan ya, latihan. Terdapat sebuah bilangan yaitu 2415. Tentukan nilai tempat dari masing-masing angkanya ya. Kalau anak-anak sudah bisa membaca bilangan ribuan, maka untuk mencari nilai tempat itu sangat mudah ya. Baik, jawabannya berapa? Silahkan anak-anak coba mengerjakan di selembar kertasnya masing-masing. Tulis saja jawabannya. Nanti Pak Cahyo cocokkan melalui video ini. Pak Cahyo beri waktu 30 detik. Nah, silahkan dicoba. Nilai tempatnya berapa dari masing-masing angka tersebut. Oke, silahkan. Sudah ada yang selesai? (2415) ya, cukup ya. Jadi kita bahas untuk angka 2, nilai tempatnya adalah ribuan. Angka 4, nilai tempatnya adalah ratusan. Angka 1, nilai tempatnya puluhan.
angka 5 yang paling belakang adalah satuan. Jadi seperti dibaca 2000 berarti ribuan, 400 berarti ratusan. Nah ini angka 1 ini berbeda dengan angka yang lain. Kalau angka 1 ini belasan itu termasuk puluhan. Kalau angka yang lain seperti angka 2, angka 3 itu kan sudah pasti, misalnya 20 berarti puluhan, 35 berarti tiganya puluhan, 40 berapa gitu berarti juga termasuk puluhan. Nah kalau belasan itu juga termasuk puluhan. Nah kemudian angka 5 cuma 5 saja ya. Di belakangnya paling ujung itu termasuk satuan. Itu untuk nilai tempatnya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Nah, angka 4 dalam bilangan di atas bernilai berapa? Ingat, yang tadi bagaimana? Bernilai. Kalau yang ditanyakan bernilai, jawabannya apa? Ayo. Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah angka. Berarti angka di sini, angka 4 itu bernilai iya 400. Kalau sedangkan angka 1 dalam bilangan di atas bernilai berapa? Angka 1 bernilai 10. Itu untuk pertanyaan bernilai berapa. Jadi jawabannya adalah angka. Ada juga soal yang dibalik. Kadang nilai tempatnya itu diketahui. Misalnya nilai tempatnya ribuan, diduduki oleh angka berapa? Jawabannya adalah angka 2. Cuma dibalik soalnya. Soalnya yang diketahui nilai tempatnya ribuan. Berarti ribuan itu adalah di angka 2. Nilai tempatnya ratusan ada di angka 4. Nilai tempat puluhan ada di angka 1. Nilai tempat satuan ada di angka 5. Soalnya cuma dibalik. Jadi anak-anak jangan sampai bingung, wah ini belum ada contohnya. Nah, padahal itu cuma dibalik saja soalnya. Paham ya anak-anak semua? Itu tadi pembelajaran mengenai nilai tempat, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sudah paham semua ya anak-anak semuanya? Ada yang belum paham? Sudah semua ya? Oke, alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Kalau belum paham silakan videonya diputar lagi, dipelajari lagi. Pokoknya kuncinya dalam pembelajaran matematika itu anak-anak harus sering-sering berlatih. Ya, sering-sering berlatih dengan cara apa? Dengan cara berlatih mengerjakan soal. Kalau anak-anak sering berlatih mengerjakan soal, pasti anak-anak akan lancar dalam mengerjakannya, akan mudah dalam mengerjakannya. Oke, cukup sekian apa yang dapat Pak Cahyo sampaikan.